Jadi di masyarakat itu banyak orang yang mencari kepentingannya pribadi dengan mengatasnamakan umat itu. Itu pasti orang pinter. Pinter tercerdas, cerdas tergagas. Tapi nak dino iki luweh elek saka wingi, berarti apa? Wong-wong sing dilaknat atau orang-orang atau umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aulatihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i sulin wa sahabati tabi'in tabi'in sahabati arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Nausan Abdul Qadir Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Bautin anak Sabani, Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu an, wa jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat minal masyriqi wal maghrib fil barri wal bahr. Nausan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ustadina wa ustadatina wa masyina wa masyina wa dzurriyyatina wa lam istama'na biswabil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratir ruhi Syekhul Idhatun Nasin Syekh Mustafa Al-Ghulayani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Melanjutkan yang kemarin ya, yaitu tentang maslahatul mursalah, tentang membahas soal perilaku rusaknya akhlak ya. Kenapa rusaknya akhlak? Wa inna man yadha bidzalika wa la yash'uru bima. Wa in lan teman-teman sapa wong yadha kang ridha sapa man bidzalika kelawan mengkono wa la yash'uru ora ngerasa kira tidak menjaga bima saking orang ngerasa sapa man bima ing perkara yusibu ngeganake sapa al-majmu'ah ing masyarakat. Jadi rusaknya itu apa? Yaitu salah satunya perilaku seperti hewan ya. Al-bahaimi allati la ta'rifu minal hayat illa lahwa wa ta'am wa syarab. Jadi perilaku seperti hewan, dia hanya tahu soal hidup kecuali apa? Dia tidak tahu soal hidup kecuali apa? Lahwan wa ta'am, lelahan, wa ta'am lan pakanan, wa syarab lan minuman. Sekarang lanjutnya. Wa aksaru apa wa aksaru lan luweh akeh apa bahimiyatan sifat perilaku hewan minhu saking man wa asatu
Wa asyaddu apa? Sing tulisan sing wa ta'atan ya. Wa ta'atan. Wa asyaddu wa atal hayatil istimaiyah. Wa asyaddu lan luweh banget wa ta'atal alal hayatil istimaiyah. Perilaku sifat binatang yang apa? Yang luweh banget napa ngerusak alal hayatil istimaiyah ing ngatasé kehidupan umum apa? Kehidupan umum ya. Kehidupan sosial ya. Jadi sifat-sifat hewan itu wa aksaru apa wa aksaru lan akeh-akeh bahimiyatan sifat kewan minhu saking man wa asaddu luweh banget apa wa atan alal hayatil istimayan yaiku ngrusak apa alal hayatil istimayan atas ala ing atase hayatil istimaiyah kehidupan sosial. Mayas'an man mayas'a limaslahati sah limaslahati syahsiatan sa'yaha. Man yas'a man sapa wong yas'a limaslahatil syahsiatan sa'yaha. Yas'a mengatasnamakan limaslahatil demi kemaslahatan, mengatasnamakan ya. As-syahsiatan sa'yaha demi mengatasnamakan kemakmuran, mengatasnamakan kemaslahatan umat umum. Sa'yaha untuk kepentingan pribadinya. Jadi apa? Jadi nak wis wong mengatasnamakan umat ning kanggo kepentingan pribadi itu apa? Wat atan halal hayatil istimaiyah. Yaitu merusak kehidupan sosial. Saiki akeh apa sithik? Akeh ya. Jadi wa lan iku wa sapa man ya'lamu anna hassah munafi'atan nafidhu fi samimil maslahatil ummah. Wa lan man ya'lamu iku ngerti sapa man annaha dalam kepentingan pribadi tadi samhu sah munafidhu fi samimil maslahatil ummah dengan mengatasnamakan kepentingan umat wal qadha al mubrami apa? Sahmun nafidhu fi samimil maslahatil fi maslahatil ammah, dan dia mengerti apa yang dia lakukan tadi ya. Sahmun dengan kepentingannya campur sahmun nafidhu campur dengan kepentingannya fi samimil maslahati dengan kemaslahatan kan di dalam samimil maslahati di dalam kepentingan yang membahayakan maslahatil ummah dengan kemaslahatil ummah wal qadha'i mubrami wal qadha'i mesti ura esoh den olehi al mubrami ala hayat tal majmu'u ing ngatasé kehidupan masyarakat. Jadi kalau sudah mencampur kepentingan pribadi mengatasnamakan kepentingan umat, itu membahayakan di dalam membangun kemaslahatan umat ya. Wal qadha ilmu promi
pestine kang ora esok den oleh kudune tidak dibolehkan seperti itu. Ala hayatil majmu'in ing atase apa kehidupan bermasyarakat. Innalan teman-teman misal haula innas sungguhnya orang yang punya kepentingan haula innas kembali ke tadi seperti apa itu merupakan beban bagi masyarakat. Haula innas apa ora maksudnya sak bari apa nas ibun ibun ya. Bahasane angel, bahasa Arabnya jarang iki. Jadi bahasane Mustofa Lula ini pancen bahasa sastra. Jadi nak nggon bahasa fikih sih rada gampang. Nah, ini nggon bahasa sastra itu memang agak jarang ditemukan kan. Kosakata ibun apa coba? Ya. Sungguhnya orang punya kepentingan merupakan beban berat. Sakilun al mustama'in sakilun kang ngeboti alal mustama'in ing atase masyarakat wa maradun lan loro wabilun kang banget fi jismil istima'in fi jismi ing dalem jasad apa fi jismil istima'in di dalam jasad masyarakat. Jadi nak fi jismin ing dalam jasad jisim ya al istima'in dalam bermasyarakat. Jadi ketika orang mengatasnamakan itu sudah membuat apa? Ngebot-boti. Sakilun alal mustama'i wa maradun wabilun mustami'il mawa maradun sakilun alal mustama'i sakilun kang ngebot-ngeboti alal mustama'i ing atase masyarakat wa maradun lan lara wabilun kang banget jadi membuat sakit di dalam apa jasad bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Ala yadri yen to ora weruh man sapa man kana lamun ana sapa man ala hadhihi sakilati ala ing atase iki nyegah anna amalahu ing perilaku tindakan yaudun sakilat hadhihi sakilati anna amalahu ala hadhihi ing dalem iki sakilah nyegah anna amalahu ing ngatasé apa amal perilaku neman balik nyanggone man ya hunya amalahu tindakan hunya kembali orang yang memanfaatkan kemakmuran umat tadi ya. Yaudu alaihi yaudu iku apa bakal bales alaihi ing atase man bil khusrani bil khusrani kelawan apa tuna khusran iku tuna atau rugi ala ya'lamu annahu fardun man afrodal ummah ya. Ala ya'lamu yen to ora weruh annahu sak temene man fardun iku apa ijen ya man afrodul ummah saking ijene umat. Jadi piye maksudnya? Akhirnya dia itu
akan dibalas dengan rugi kan Pak? Akhirnya dia akan sendirian di dalam kehidupan umat tadi. Allati sa'a lidzorori biha, allati sa'a kang berusaha lidzorori dalam keadaan apa? Darurat. Daruratnya apa? Dorori apa dor? Apa nak bahasa Indonesia darurat? Orang darurat ono neh. Gawat. Gawat. Ya gawat atau apa ya? Ya wis darurat lah. Allati kang berusaha sapa man lidzorori biha dengan darurat biha kelawan apa? Kelawan usaha tadi. Ala yafhamu yento ora faham sapa man anna dharural majmu'in ing ngatasé apa kedaruratan umum yaudu bales alal fardin ing ijene sapa man. Jadi apa? Dia tidak mengerti, maka akan ditimbulkan apa? Dia akan dalam kesendiriannya. Am yadhunnu apa am yadhunnu? Nyongko ya, yadun ini nyongko. Don ini kan yang menyangka, suudon, husnudon. Am yadunu annahu, ketika sedemikian dia menyangka, annahu ingat aseman wong kang naja. Annahu naja, bener? Naji. Annahu naji. Wong kang slamet. Minsu saking olone amalahu tindakane man mutafassin min akibati syarrahu. Ya. Tur kang bisa apa? Membebaskan. Ya? Nah. Kang bisa lepas. Bebas lepas. Min akibati saking apa? Pesakitan. Pungkasan. Syarrahu pungkasane olone man. Nak dibasake Jawa dadi angel ya. Enggak usah bahasa Jawa. Ya ora, maksudnya sithik engko keri wae terus ya. Ya. Inna dzonna lamun nyono sapa man zalika mengkono faqat dzonna mongko teman-teman nyongko bil batilan ing perkara kang batil li annana ora ningali li annana lam naro li annana balik nyanggone man ya bareng yang batil tadi lam naro ora ningali kita hatan yaduru kang bahayane darurat apa yaduru darurat durun iku dadine bahayane al ummatal ing umat limanfaatin nafsi li kanggo apa kemanfaatin nafsi kemanfaatane dirinya man ilalan kecuali ada bali alaihi maring man apa amalahu prilakune man bidzururil mubin ya kelawan darurat bahayane al mubin kang pertelo kang apa jelas ya pertelo
ngerti pertelo apa ora, Jo? Kang Pertelo, ngerti ra? Ora ngerti to. Dadi karo iso latihan asline ngaji ngene iki karo iso basa Jawa. Kan diksi bahasa Jawa pertelo. Engko bahasa Indonesia nanti ya sih. Ya. Mungkin Kang Pertelo atau jelas. Ya. Al-amsalatu mongko contoh ala dalika ing atase mengko apa aksaru luwih akeh man antuhsa luwih akeh man wong antuhsa yen to den apa hitung ya dan hitungi. Jadi di masyarakat itu banyak orang yang mencari kepentingannya pribadi dengan mengatasnamakan umat itu. Kalau dihitung itu luwih akeh sebetulnya. Hanya kemudian apa tadi pakai cover, pakai mengatasnamakan iki dalan iki dibangun apik. Sebetulnya untuk umat atau sebetulnya apa? Karena saya ingin jadi larang. Kan iso. Maksud ya? Itu. Jadi dia dilongi sak meter apa? Liyane dilongi 2 meter. Tapi inflasi tanah, harga tanahnya naiknya sama. Dia akan mengatasnamakan kepentingan umum, tapi sebetulnya apa? Siji garap proyeknya dia wis badi. Yang kedua apa? Tanahnya harganya naik karena ada akses apa? Akses jalan. Maka bisa dihitung seberapa sih kepentingan jalan dibangun itu dengan kepentingannya masyarakat. Atau jangan-jangan pembangunan ini salah satu contoh yang kita jelas lah. Walaupun sebenarnya banyak. Contoh begini. Orang ini begini gini nanti umat harus ya mengatasnamakan umat. Gitu? Sekarang contoh ada kasus ACT apa? Yang rame kan? Apa ACT apa? Aksi cepat tangga. Itu menghimpun berapa triliun, berapa ratus miliar. Itu mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan orang yang kena bencana kan? Atau mengatasnamakan umat. Umat yang dibantu karo manajernya kan ndi? Sebulan bayarannya 400 juta ya. Gitu. Dan orang yang tiba-tiba apa? Senang nyumbang mengatasnamakan umat tadi. Jadi sebetulnya Mustafa Al-Ghulayani menulis ini jauh ya. Hari ini banyak terjadi. Sebenarnya apa? Berarti dulu pernah mengatasnamakan umat, tapi kemudian dia apa? Menerima lebih daripada para penguasa waktu itu. Dia mengatasnamakan kedamaian atau perdamaian. Dia berpihak dengan Inggris, kan itu. Dan nanti teman-teman bisa googling lah latar belakang Mustafa Al-Ghulayani menulis ini sebetulnya apa. Nanti bisa lebih jelas melihatnya kemudian ya. Nah, sampai antuh saja ya. Jadi ini di dalam umat itu ini melanjutkan ke penjelasan tentang apa? Tentang fasadul akhlak. Fasadul akhlak dimulai dari mana? Dari yang namanya apa? Manusia atau orang yang berperilaku seperti, bukan berperilaku, ya bertindak seperti hewan. Ya. Kalau ini bab ini kan diawali dengan apa? Tentang orang pedalaman yang memprotes kepada Amirul Mukminin, kan begitu. Jadi jangan diputus di bab itu. Jadi ketika dalam keadaan paceklik macam-macam, kemudian dia menumpuk harta, menumpuk bondo, sehingga menumpuk bondo pun atas nama apa kemarin? Atas nama Tuhan, kan itu. Ternyata hari ini atas nama surga itu banyak. Gitu. Ini nanti akan masuk surga, sedekah sekian, kan
sudah banyak itu. Nah ini kemarin disampaikan oleh Mustafa Alawi ini dengan salah satu cerita hadis ini ya. Dakhalal A'rabiyyin ala Hisam bin Abdul Malik. Wis mlebu sapa orang pedalaman ala Hisam bin Abdul Malik, Amirul Mukminin Hisam bin Abdul Malik. Faqala ya Amirul Mukminin, kemarin ya sudah ya enggak. Ya kan? Kenapa? Maka orang yang tidak mau berbagi dengan kekuatan hartanya dan kemudian dia tidak punya empati, buhatin minal khair, ini kan, wa may yukhitu bihi minan nas fidun kal ais, dan dia melihat banyak manusia dalam kesulitan untuk mencari ais, mencari maisun, ya. Jadi mencari pekerjaan. Dan orang seperti itu minal bahaimil lati la ta'rifu, itu seperti orang, itu seperti hewan, ya. Maka kebanyakan sifat hewan itu membikin kerusakan di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya mengatasnamakan kepentingan umat, sebetulnya itu adalah kepentingannya pribadi, ya. Jadi tidakkah dia mengerti? Dia mengerti sebetulnya. Gitu loh. Apakah dia tidak paham? Dia paham. Dan orang yang mampu melakukan itu bukan orang bodoh. Gitu loh. Nah, orang bodoh kan nggak ngerti peluang. Gitu. Itu pasti orang pinter. Gitu loh. Pinter tercerdas. Cerdas tergagas. Gitu loh. Akhirnya dia rela dia tetapi dia tidak paham nanti suatu saat akan dibalas. Itu tadi kesendirian. Bukankah dia sadar bahwa dirinya salah seorang dari anggota masyarakat yang berusaha menyengsarakan mereka? Itu mengatasnamakan umat, mengatasnamakan apapun. Tapi sebetulnya untuk Untuk kepentingan sendiri. Apabila orang yang berbuat sedemikian itu menyangka bahwa dirinya akan selamat, in dunna dzalika faqad dunna batilan, ya. Pernah melihat seorang yang membahayakan atau mengorbankan umat untuk mencari keuntungan atau kepentingan diri pribadi mereka sendiri, liman fa'atil nafsi, kecuali illa ada alaihi amaluhu bidzararil mubin, kan? Melainkan bahaya perbuatannya itu pasti kembali atau mengenai dirinya sendiri. Contoh-contoh yang demikian itu banyak sekali. Tiada terhitung jumlahnya. Jadi dzalika wal amsalatu, lan contoh-contoh nih ala dzalika ing mengono-mengono mau, orang-orang yang mencari kepentingan aksaru luwih akeh min antuksa saking yen to diitung. Dadi nek basa Jawa pancen ditira ketok kok. Isine ketok tapi memang butuh dijelaskan, ya. Karena ada catatan kakinya. Jadi ini bab soal maslahatul mursalah, ya. Kemaslahatan umum. Maka dalam membangun kemaslahatan umum itu memang harus sangat hati-hati. Makanya diawali dengan at-tahawur kemarin, ya. At-tahawur as-saja'ah. Maka untuk membangun kemaslahatul mursalah, kemaslahatan umum itu satu, kita tidak boleh tanpa perhitungan. Yang kedua, harus punya keberanian ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini. Orang yang mengatasnamakan kepentingan umat, kepentingan umum, sebetulnya bukan kepentingannya umat atau kepentingannya umum, tetapi itu adalah kepentingannya pribadi. Makanya ketika menjadi anak muda harus menunjukkan diri sebagai pemuda yang punya idealisme, punya
apa? Corone nak idealisme nak dijawabno ya apa? Punya keyakinan atas pandangannya sendiri. Atau prinsip dalam hidup. Kenapa? Hanya idealismenya, hanya idealis malah kekayaan terakhir bagi pemuda itu. Nak pemuda sudah tidak punya idealisme, maka pemuda tidak punya kemewahan dalam hidup. Oke, mungkin itu aja. Nanti yang bab yang lain diteruskan besok ya. Karena sesuk luwih dawa iki. Luwih dawa tur luwih rada mrumit. Itu yang besok yang terakhir ya. Mungkin sampai di situ. Wallahu a'lamu bimuradi. Ada pertanyaan? Ora. Oke. Kalau tidak ada, pertanyaannya nggak harus tentang itu toh. Yo, Mas Teh. Enggak, ini kan sebagai pengalaman ya. Ternyata kitab-kitab kuning itu sudah menjelaskan kepada kita. Nggak awake dhewe iki cuma rata ngaji to kok. Dadi ngajine Anwaul Ma'i tok. Anwaul Ma'i. Terus apa meneh? Surutus salat, syarat-syaratnya salat. Tapi tidak pernah kita membaca apa? Surutul ijtimaiyah. Syarat-syarat dalam apa? Berorganisasi. Selalu tak sampaikan ya. Terutama Nahdlatul Ulama itu kan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ulangi lagi. Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ala Asy'ariyah Maturidiyah itu sebagai manhajul fikr ya, sebagai metodologi berpikirnya. Kemudian metodologi harokahnya apa? Manhajul harokahnya apa? Metodologi berpikirnya apa? Metodologi gerakannya apa? Yaitu konun asasinya bahasa. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ala Asy'ariyah Maturidiyah tanpa ditakwil oleh bahasa dengan konun asasi, maka lahirlah NU itu. Maka Aswaja tidak bisa operasional dalam membangun apa? Keumatan atau membangun apa? Istimaiyah atau jamiyah. Dan sekarang Nahdlatul Ulama jamiyahnya tidak ada, yang ada baru jamaahnya. Kenapa? Karena kehilangan yang namanya tadi manhajul harokah, metodologi gerakan. Nah, dalam organisasi, dalam gerakan harus memakai metodologi. Kemudian juga harus pakai apa? Metodologi berpikir dan metodologi gerakan. Kalau kita bergerak tanpa punya metodologi berpikir, ya akhirnya gerakan kita sporadis. Tidak punya apa? SOP. Jadi yang kita lakukan ini untuk apa sih? Selama ini. Nah, kemudian apa? Oh, step by stepnya jelas. Mungkin manifestonya PPI, taruhlah begitu. Itu kan menjadi metodologi berpikirnya. Tapi harus dilengkapi kemudian dengan apa? Metodologi harokahnya, metodologi gerakannya, atau manhajul harokah. Nah, itu agar nyambung. Makanya bahasanya apa? Pelayanan kepada umat itu sangat ditekankan terhadap Nahdlatul Ulama. Tanpa pelayanan kepada umat, dan karena pelayanan kepada umat itu salah satu apa? Metodologi gerakan, manhajul harokah. Kenapa? Ketika khidmah dengan ulama, berarti kita sedang khidmah dengan siapa? Ulama itu apa? Warasatul Anbiya. Jadi ketika kita khidmah dengan ulama, berarti kita sedang khidmah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rasa atau tekan Rasulullah. Kadun awake dhewe. Khidmah dengan NU Nahdlatul Ulama berarti khidmah dengan Rasulullah. Maka butuh apa? Qanun asasi. Lah saiki PO peraturan organisasi ra tau diwaca, gitu. Pokoke NU ini penting nak diarani wong NU ya zara, kunut, tahlil, yasin wis NU. Wah, iso dadi sesat. Dadi salah maksudku.
ya itu bagus. Tapi bagaimana pelayanan umat? Bagaimana ta'awun, ya, tolong menolong? Kenapa? Ya ini. Karena di masyarakat kita ternyata lebih banyak orang yang mengatasnamakan umat untuk kepentingan pribadi gitu. Daripada apa? Kepentingan umat menghilangkan kepentingannya pribadi. Ojo-ojo ketika kita menjadi pengurus ormas, pengurus organisasi, sebetulnya sedang tidak melayani kepada umatnya. Tetapi apa? Kita sedang punya kepentingan pribadi atas umat. Kan begitu. Jadi dosane pengurus karo ora iki luwih akeh pengurus. Godaane pengurus karo ora luwih akeh ya kan. Tapi pahalane pengurus ya lebih banyak ketika dia mempraktekkan itu. Gitu loh. Maka membangun kemaslahatan umum, maslahatul mursalah itu harus dengan perhitungan, harus dengan keberanian. Nah sekarang kebalik, orang yang mengatasnamakan kepentingan umat itu koncone wakeh, gitu kan? Tetapi yang punya idealisme itu hari ini apa? Dia tidak punya teman, gitu kan? Dia tidak bisa diterima banyak orang karena apa? Keluar dari logika orang banyak dengan idealismenya. Tapi jangan-jangan idealismenya itu juga atas kepentingan pribadi, itu balik lagi ke sana. Ya wes, karena ketika ngomong bab ikhlas kemarin, awal-awal, bahwa yang kita lakukan itu adalah menjadi bagian apa? Pengabdian kepada Tuhan. Kan itu. Maka ya wes, ikhlas wae. Arep piye ya ora urus, yang penting kita satu tidak mengambil hak orang lain, tidak melanggar hak orang lain, tidak ngerusi hak orang lain, kan itu. Nah, maka liman faatin nafsih, ya, untuk kemanfaatan dirinya sendiri hari ini lebih banyak di lingkungan kita daripada apa? Liman faatil ummah, daripada untuk kemanfaatan umat. Bahkan yang mengatasnamakan umat itu kan malah luwih akeh. Wis mulai apa meneh? Hampir semua lah. Ya. Jangan-jangan yang sekarang mencoba memberedeli soal ini ternyata dia juga punya kepentingan. Ini, kan? Maka at-tahawur dengan perhitungan, tidak ngawur, itu penting dalam hari ini. Kita tidak pernah tahu siapa kawan, siapa lawan, gitu kan? Maka kita harus punya sense of apa? Sensitivitas pada situasi. Kita harus punya empati, membangun empati. Karena hari ini umat itu menjadi bagian alat, menjadi bagian apa? Kapital. Apa kapital? Modal untuk mendapatkan sesuatu dalam dunia. Maksud? Wah, duit santri sakmene kan bisa dikapitalisasi. Maksud? Jadi ada ojo gawe pondok, gawe sekolah, ternyata bukan untuk memberi pelayanan, tetapi apa? Engko nak gawe sekolah sakmene, engko bose sakmene, engko hasilnya sakmene, kan begitu. Kan bahaya juga. Maka kita kembali lagi bahwa limanfaatin nafsi itu lebih banyak, maka kita harus selalu melakukan apa? Muhasabah, introspeksi. Kebetulan besok malam 1 Muharram, toh, kita harus tiap hari harus mencoba menghitung-hitung. Jadi menghitung-hitung atas diri kita sendiri. Kenapa? Pertanyaan itu, bagaimana untuk membuat kesadaran, menjaga kesadaran kita? Salah satunya apa? Kita harus selalu melakukan introspeksi atau muhasabah. Apakah hari ini kita lebih baik atau lebih buruk atau pada baik? Kalau hari ini kita lebih baik, berarti kita sedang beruntung. Tetapi kalau kita sama saja, berarti apa? Ya rugi. Kalau kita lebih buruk dari kemarin, maka kita akan menjadi umat yang dilaknat oleh Tuhan. Ya kan? Wih, hadis, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan hujah ulama. Ini. Sing sapa wonge dina iki luweh apik saka dina wingi,
Iku sapa diarani muflihun, orang-orang yang beruntung. Tapi sing dina iki padha wae karo sing wingi. Berarti apa? Diarani wong sing rugi. Tapi nek dina iki luwih elek saka wingi, berarti apa? Wong-wong sing dilaknat atau orang-orang atau umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora ana untung, ora ana padha-padha. Maka muhasabah, introspeksi itu menjadi bagian kita membangun kesadaran atas diri kita. Dan paling tidak begini, ya kita kan nggak bisa rutin bangun pagi kita melakukan apa, setelah itu apa, mencatat itu kan kita sangat jarang melakukan itu. Ya. Oke, sampai situ ya. Saya kira cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Atau tanggapan, ya atau curhat wae ora apa. Nek misalnya pun enten delok kejadian ada yang menangkap yang umum. Nah itu caranya gimana Pak? Kita kan melihat kemungkaran kejahatan. Kita membiarkan atau emang ya harus dilawan gitu. Ya. Marro amungkaron fal yughayyir, kan itu. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah. Apa? Biadi, dengan tanganmu. Kalau kita kuat. Kalau kita tidak kuat apa? Bilisan, dengan mulut. Menasihati. Kalau ora iso apa? Ya wis, paling penting kita tidak menghalalkan kemaksiatan tadi atau kemungkaran tadi. Tapi kita berdoa. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kemungkaran dan selamatkanlah orang-orang di sekitarku dari kemungkaran, kan gitu. Tapi nak esok kita melawan itu dengan kekuatan, ya kita harus dengan kekuatan. Maka ketika berorganisasi, ketika berkomunitas, sebetulnya itu sedang membangun apa? Kekuatan untuk melawan kemungkaran tadi. Maka harus membangun barisan. Maka bahasa mengatakan litauhidil lisufufil ulama, kita harus bersatu dalam satu barisan dengan para orang-orang alim atau ulama. Ini sedang membangun kekuatan sebetulnya. Untuk apa? Melawan penjajah waktu itu, kemungkaran. Tanpa ada litauhidil lisufufil ulama, maka Inggris datang. Mungkin tidak ada 10 November kalau tidak ada litauhidil lisufufil ulama. Maka apa? Ta'awun, tolong menolong. Kemungkaran seperti apa? Nokono wong wedok kok digaploki wong. Nak esa dicegah. Nak esa dicegah. Secara dengan tangan maksudnya, dengan kekuasaan. Maka kita tidak bisa memahami hadis ini dengan hanya sekedar jasad ya. Apalagi ketika kita berorganisasi kemudian bisa melakukan masuk ke bahan sektor, kemudian kita bisa mempengaruhi kekuasaan. Salah satunya apa? Untuk mencegah kemungkaran tadi dengan kekuasaan. Yang disebut biati itu ya tangan. Dengan tanganmu, tanganmu. Tangan itu ya maknanya bisa tangan secara fisik, jasad, atau tangan yang dimaksudkan adalah apa? Kekuasaan atau kebijakan. Kira-kira nak awake dhewe sweeping minuman keras, iki luwih mandi ketika pemerintah membuat regulasi haram, tutup. Luwih kuat mana? Luwih kuat kekuasaan membuat regulasi itu. Kan itu.